Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa bertemu lagi di materi bimbingan konseling untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Alhamdulillah, kami harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga haruslah kita berpositif thinking atau berpikiran yang positif, bahwa keadaan seperti ini tidak menjadi penghalang untuk kita dalam meraih prestasi, meraih pembelajaran, dan meraih masa depan yang akan kita tuju. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah, dengan keadaan seperti ini, mari kita jangan negatif thinking, jangan berpikiran yang buruk terhadap keadaan, terhadap apapun, terhadap siapapun. Namun kita harus mencari ada hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Untuk itu selalu kita berpikir yang positif dalam keadaan apapun, selalu berpikiran yang baik dalam kondisi apapun. Itu harapan kami. Gimana? Sehat semua anak-anakku sekalian? Kami harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak terkecuali untuk kita semua, baik diri kita, Bapak Ibu guru, siswa-siswa, dan begitu juga orang tua serta kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan posisi keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah SWT. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam pertemuan hari ini kita mendalami pertemuan yang kedua tentang hikmah di balik 19. Kita lanjutkan bahwa social distance dan physical distance adalah merupakan kebijakan social distance dan physical distance yang diterapkan dengan adanya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sering kita dengarkan dan tidak asing lagi di telinga kita, dalam rangka mencegah penularan telah diterapkan di berbagai daerah. Lebih-lebih untuk daerah kita sering ada PSBB di daerah kita, tidak hanya daerah kita, wilayah kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan negeri kita, bahkan dunia kita ini semuanya rata-rata mengalami social distance dan physical distance. Karena pola penyebaran virus ini sulit dideteksi sehingga menghindari kontak langsung dengan orang lain. Pada saat sekarang kita sangat disarankan seperti itu. Semua orang mempunyai potensi untuk menularkan virus ini. Karena penyakit ini, virus COVID-19 atau 19 kadang ditularkan oleh orang tanpa gejala atau OTG yang telah berinteraksi dengan orang yang terpapar virus. Jadi ingat, kalau orang yang virus ini akan menular ketika ada orang sakit ataupun apa, itu tidak menjadi jaminan. Bahkan orang yang tidak terjangkit atau orang yang tanpa gejala itu bisa juga menularkan dan tertular. Jadi harus saling waspada. Kemudian kebijakan yang diambil pemerintah dan negara-negara di dunia yaitu rata-rata pertama PSBB, kemudian menetapkan work from home atau bekerja di rumah atau di sekitar kita, kemudian belajar dari rumah atau home learning atau belajar seperti kita daring, kemudian menyiapkan rumah sakit darurat atau tempat rumah sakit yang biasanya di dalamnya ada tempat isolasi mandiri dan pengobatan secara COVID. Kemudian pembatasan angkutan umum. Kemudian ada wajib bermasker, memberikan bantuan kepada warga yang terdampak dan yang tertular atau yang terkena virus. Dan pelarangan mudik menjelang Lebaran. Itu semuanya adalah kebiasaan yang sering kita lakukan atau kebiasaan yang menjadi ketetapan pemerintah pada saat ini. Kemudian hikmah di balik pandemi COVID-19 ini diantaranya yang pertama, akan lahirnya kembali kesadaran akan
akan pentingnya peran pendidikan di keluarga. Kemudian yang kedua, kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Mayoritas para penghuni rumah atau keluarga itu jarang pergi ke luar. Kemudian kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih atau protokol kesehatan. Kemudian yang keempat, adanya kesadaran dari masyarakat bahwa mendidik anak ternyata berat sekali. Dulu sering kita dengar di media ataupun di manapun, sering ada guru dipolisikan, guru mukul dan sebagainya. Itu menjadi hak prerogatif dari ada pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Namun sekarang orang tua bisa merasakan begitu sulitnya untuk mendidik anak ternyata berat. Namun itu semuanya tidak menjadi kendala untuk kita tetap berpositif thinking atau berpikiran yang baik dalam kondisi dan kepada siapapun. Kemudian hikmah berikutnya, guru dan siswa serta orang tua menjadi akrab dengan teknologi untuk proses pembelajaran. Ingat, kita dalam pembelajaran daring kita tidak terlepas yang namanya handphone dan internet dan wifi dan sebagainya. Itu pasti menjadi kebutuhan pokok di masa-masa seperti ini. Kemudian yang keenam, polusi udara akan menurun. Karena apa? Karena mayoritas orang itu jarang pergi ke luar-luar. Kebanyakan mereka ada di rumah. Jadi polusi udara yang sering sedia kala kita jumpai banyak mobil kesana kemari dan sebagainya dengan aktivitas orang-orang yang banyak mengeluarkan banyak polusi udara. Namun sekarang itu agak menurun drastis seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang ketujuh, munculnya solidaritas sosial untuk membantu orang yang membutuhkan. Di antaranya bisa menjadi relawan atau memberi bantuan berupa APD, masker, bahan makanan dan lain sebagainya. Itulah di antara hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Mungkin pikiran kita semuanya COVID ini akan mendapatkan dampak yang negatif, namun di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk materi hikmah di balik pandemi COVID-19 ini kita cukupkan sekian. Dan terakhir, evaluasi diri untuk kita. Di antaranya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dampak negatif apa yang kamu rasakan ketika pandemi COVID-19 berlangsung? Kemudian hikmah apa yang kamu rasakan dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Kemudian yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk membantu pemerintah menangani atau mengurangi kasus penyebaran COVID-19 ini? Tolong kalian jawabkan, dan kalian jawabannya tulislah tugas tersebut di buku tugas BK, dan tugas tersebut tidak dikumpulkan. Nunggu info berikutnya dalam pengumpulannya. Itu saja anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Dan pesan terakhir, jagalah kesehatan selalu, jagalah, patuhilah protokol-protokol kesehatan, dan jangan sering berpergian yang jauh dan lain sebagainya. Namun tetap semangat ketika kita dalam kondisi apapun, selalu berpositif thinking dalam keadaan apapun. Demikian dan mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.